Bahkan saya sempat ngomong sama Pak Dodi, Pak kenapa sih makam dipindahkan? Kalau bisa janganlah, saya kan bilang begitu juga. Tapi Mas Ageng, sedikit dong tanggapan ini rame Dedi dihujat perihal makam sendiri. Gimana ya Mas Ageng sebagai orang dekat gitu Iya. sama Dedi? kalau Dodi dihujat bukan dari dulu. Lagi. Iya ya, semoga Pak Dodi pertama tabah, kuat, istiqomah dengan segala hujatan-hujatan dan semoga permasalahannya segera teratasi dan selesai indah pada waktunya. Saya mau komentarin tentang Pak Dodi mau memindahkan makam. Saya dibilang orang terdekat ya terdekat, dibilang tidak ya sebetulnya saya di posisi netral sih sebenarnya. Tapi saya merasa empati terhadap Pak Dodi. Saya suka kemarin sempat menanyakan, bukan suka, sempat menanyakan kepada Pak Dodi dan bahkan saya sempat ngomong sama Pak Dodi, Pak kenapa sih makam dipindahkan? Kalau bisa janganlah, saya kan bilang begitu juga. Tapi menurut Pak Dodi, karena beliau ini sudah dapat amanah dari Vanessa Angel almarhumah. Nah, terus sebelum kok Vanessa tuh udah kayak ada firasat-firasat ya. Sebelum meninggal itu beliau ini selalu kayak seolah-olah bahwa dirinya tuh umurnya nggak panjang. Kayak gitu, ini menurut Pak Dodi ya. Sehingga kok sampai tercetus bahwasannya nanti kalau saya meninggal, saya sudah tidak ada, tolong dimakamkan bareng sama mamahnya. Ini menurut Pak Dodi Sudrajat alias Dedi gitu. Jadi hal itu bukan Pak Dodi sendiri yang memutuskan, tapi sudah dimusyawarahkan dengan seluruh keluarga kayak gitu, dengan seluruh keluarga. Menurutnya seperti itu. Jadi bukan Pak Dodi Sudrajat sendiri yang memutuskan bahwa pemakaman itu harus dipindah, tapi sudah dimusyawarahkan dengan bersama sekeluarga sebaik-baiknya, sebijak mungkin kayak gitu. Nah, menurut Pak Dodi saya tidak memutuskan sendiri karena ini saya amanah menurutnya. Bahkan kemarin sempat beliau bilang kan katanya juga tidak sesuai dengan ritual agama Islam kayak gitu syariatnya, karena beliau Vanessa Angel almarhumah kan dimakamkan secara dimasukkan ke dalam kotak peti kayak gitu ya, peti gitu. Nah dari itulah makanya Pak Dodi kepengin banget mungkin sebagai orang Islam disyariatin secara Islam, tapi dikembalikan lagi ya itu kan urusannya Pak Dodi. Kalau saya pribadi saya juga tidak setuju. Saya pribadi saya juga sudah menegur Pak Dodi kalau nggak usah dipindahkan, itu pertama. Keduanya juga beliau bilang katanya itu juga di tanah wakaf. Nah terus takutnya nanti suatu saat tanah tersebut digusur atau bla 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 dan lain-lain gitu. Terus takutnya ada banjir dan lain-lain. Kalau di karet bivak itu kan sudah teruji katanya. Maksudnya lebih ada yang mengelola, terus tidak banjir, terus bersih, terus ditengokin juga gampang, mudah, tidak terlalu jauh. Jadi banyak hal alasan-alasan di mana Pak Dodi akan memindahkan makam kayak gitu sih sebenarnya. Jadi dari Pak Dodi juga stres juga sih gitu, karena selain memang beliau dihujat oleh seluruh negara bangsa Indonesia gitu kan ya. Gini loh, kalau saya pribadi sih kasaran katanya, kalau menurut teman-teman semuanya netizen khususnya, kalau Pak Dodi jahat kan kita dia ikut-ikutan jahat. Kalau kita mendekati orang jahat kan kita dengan cara yang tidak perlu dengan kejahatan, misalkan seperti itu. Mungkin beliau capek atau mungkin lagi lelah atau mungkin lagi banyak pikiran. Nah kita kan bisa memasuki dari hal-hal yang sifatnya lebih positif, diarahkan ke yang lebih baik, dan tidak bisa kayak mengulikan telapak tangan langsung tiba-tiba orang berubah, kan nggak kayak gitu kan, pakai proses, pakai perenungan, pakai pemikiran kayak gitu. Nah kalau kalian hujat terus nggak ada benernya, gimana dong kayak gitu ya. Ini sih menurut saya pribadi kayak gitu. Jadi makanya kan kadang saya prihatin, jujur aja prihatin, bukan berarti
Banyak yang bilang sama kita antek lah, yang bilang begundal lah, yang bilang semacam-macam tetek bengek. Saya sengaja tidak pernah membalas karena takut melebar kemana-mana. Jujur, saya mau dibilang, mau dimaki, mau diapa silakan aja. Karena kalau saya balas satu akan merembet kayak gitu. Dan apa yang dikatakan netizen kadang-kadang juga belum tentu benar kayak gitu. Karena kan kita yang tahu, kita yang jalanin, kita yang hari-hari suka bareng. Jadi kadang-kadang netizen termakan omongan-omongan media juga yang mungkin dipelintir, yang mungkin dikembangkan, yang mungkin diolah sedemikian rupa sehingga seolah bahwa itu kesalahannya Pak Dodi misalkan kayak gitu ya. Nggak kayak gitu juga, karena aku suka bingung, banyak YouTube yang suka nulis komentar dan berita dengan judul yang sangat seram kayak gitu. Contoh misalkan, ini contoh, rumahnya Deddy Sudrajat digerebek, padahal kita lagi di sana enggak, mana-mana aja siapa yang gerebek misalkan. Deddy Sudrajat dikepung oleh massa misalkan, massa yang mana, nggak ada yang ngepung-ngepung tuh misalkan kayak gitu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan berita-berita di mana yang belum tentu kebenarannya, nanti akhirnya jadi gibah ya, jadi menyakiti orang lain. Jadi ya saya hanya menyarankan kepada teman-teman netizen yang saya cintai seluruh Indonesia, berpikirlah secara sehat. Jemarimu gunakanlah dengan sebaik-baiknya gitu kan, pakai hati nurani gitu kan, pakai rasa, jangan asal jeplak, jangan asal nulis, jangan asal menghujat, jangan asal memaki gitu kan. Ingat, umur kita nggak ada yang tahu, mungkin kita masih besok mati hari ini, detik ini, kita nggak ada yang tahu. Ngapain sih kita mesti meninggalkan hal-hal yang negatif-negatif ya kan gitu kan. Jadi ya kita mari sama-sama, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna kayak gitu ya. Jadi ya semua ada kesalahannya, ada kesalahpahamannya gitu. Jadi jangan berpikir jejak rekam, bingung deh jejak rekamnya terus ya, kasarnya begitu. Itu kan jejak rekam kadang-kadang juga belum tentu benar kayak gitu. Jadi ya marilah kita bersama-sama menyikapi dengan sebijaksana mungkin. Kan kalian sayang sama Vanessa, kalian juga sayang sama Gala ya kan, sayang dengan keluarganya Bapak Faisal yang terhormat. Jadi setidak-tidaknya kalau permasalahan ini tidak melebar kemana-mana, cepat selesai, kan orang fokus ke Gala. Katanya Gala biar kepengin jadi manusia yang soleh, yang sukses, yang bisa dibanggakan oleh seluruh keluarga dan bangsa ini, karena Gala dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ya mari kita sama-sama selesaikan masalah ini, jangan ditambah-tambahin, jangan dibesar-besarin, jangan dibumbu-bumbuin. Mari kita tutup ya kan, biar Mas Bibi almarhum dan Mbak Vanessa almarhumah juga tenang di sana, damai di sana ya kan kayak gitu. Jadi Galanya juga nanti kedepannya bisa menjadi orang yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Pak Faisal mungkin yang sekarang lagi mengasuh Gala juga biar fokus kan seperti itu. Jadi ini sebetulnya yang suka bikin heboh itu ya teman-teman juga kayak gitu, yang akhirnya melebar kemana-mana gitu. Itu sih masukan dari saya. Kalau saya ada kesalahan, salah ucap, salah tindak, salah tingkah laku, mungkin salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi mari kita bersama agar permasalahan Vanessa Angel, Mas Bibi, Pak Dodi, Pak Faisal agar selesai segera, khususnya maaf Pak Faisal dan Pak Dodi segera damai. Mbak Vanessa Angel almarhumah dan Mas Bibi almarhum juga damai di sana. Gala biar menjadi manusia yang hebat.